Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua dan saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik, sehat, diberkati oleh Tuhan. Tema kita saat ini adalah Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Keyakinan iman akan jaminan bahwa Allah menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, membuat hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Karena kita terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran hidup. Amin ya. Ulangan 31 saudaraku ayat 6 dan 8, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, kata Tuhan kepada Yosua. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin ya. Saudaraku, inilah janji Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa kepada hambanya saudaraku, yaitu Yosua yang dipilih oleh Allah menggantikan Musa. Yosua muda ini saudaraku sebagai hamba Tuhan yang memimpin umat Israel masuk ke negeri perjanjian. Tuhan teguhkan dengan janji Tuhan yang menyertai dia. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berjanji akan selalu menyertai Yosua kemanapun Yosua melangkah. Tuhan Allah yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Karena itu Yosua tidak boleh takut, Yosua tidak boleh patah hati saat menghadapi tantangan ketika memimpin umat Allah menuju negeri perjanjian. Nah saudaraku, sama seperti kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun harus menyadari saudaraku bahwa Tuhan Allah senantiasa hadir menyertai kita. Dimanapun kita berada saudaraku, ini harus menjadi keyakinan kita. Karena itu kita tidak usah takut, kita tidak usah susah dan patah hati, kecewa misalnya saat menghadapi tantangan, saat menghadapi problema-problema saudaraku dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, orang yang sungguh-sungguh saudaraku, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin ya. Nah saudaraku, pada saat ini seperti biasa saya akan membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan Allah saudaraku yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar, berserah, komitmen dan taat kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Sehingga saat kita melangkah di dunia ini, dalam pekerjaan kita, pelayanan, keluarga, dimanapun kita berada, tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah patah hati saat kita menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, banyak problema dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah menyertai kita. Amin ya. Nah saudara, kita akan belajar 3 kebenaran. Yang pertama saudaraku, Allah adalah Allah yang menyertai kita. Karena apa? Yang pertama, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Wow ya, kita sudah kenal ini. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah yang selalu hadir. Allah yang hidup, yang selalu hadir dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saat kita mengimani ini, menyadari ini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera,
sukacita, kebahagiaan. Kita dijauhkan dari ketakutan, saudaraku ya. Jadi saat kita menyadari Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, dimanapun kita melangkah, kita dibebaskan dari kekhawatiran, ketakutan, stres, saudaraku ya, kekecewaan, dan masalah apapun juga. Amin ya. Karena Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu siap menolong dan memberikan jalan keluar. Kebenaran yang kedua yang ingin saya bagikan, bahwa Allah adalah Allah yang menyertai kita, orang-orang percaya yang pergi memberitakan kabar keselamatan atau kabar Injil keselamatan. Kita perhatikan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, saudaraku ya. Ayat yang berbicara tentang amanat agung. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, saudaraku perhatikan ini, aku, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Jadi inilah janji Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai orang-orang percaya sampai akhir zaman. Orang-orang yang percaya, yang memberitakan Injil keselamatan, yang menjadikan bangsa-bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, kita tidak usah takut untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Kita tidak usah gentar karena Tuhan Yesus menyertai kita, saudaraku. Menyertai kita senantiasa, orang-orang yang mau memberitakan Injil, yang mau memuridkan orang-orang yang percaya. Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai akhir zaman, saudaraku. Haleluya ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Allah menyertai kita. Menyertai dengan apa? Dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita selamanya. Amin. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, ayat yang luar biasa ini berkata janji Tuhan, saudaraku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu, menyertai kita, saudaraku, selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Kita mengenal, saudaraku ya, Roh Kudus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wow, saudaraku ya, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 ini adalah janji penyertaan Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita seorang penolong yang siap menolong, yang siap memberkati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diam di dalam diri kita, menyertai kita, saudaraku, selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita tidak akan ditinggalkan, saudaraku, kata firman Tuhan, sebagai yatim piatu, nggak akan kesepian. Kita tidak ditinggalkan oleh Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Inilah yang menjadikan kita orang-orang percaya tidak usah takut, tidak usah bimbang saat kita mengarungi dunia ini, saat kita menghadapi masalah, problema, tekanan hidup, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga. Mungkin ada di antara kita, saudaraku, yang sedang menghadapi itu. Datang kepada Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Jadi siapapun kita yang melihat dan mendengar, saudaraku, tayangan Morning Spirit ini, mungkin sedang menghadapi masalah. Mari saya mengajak kita semua, serahkan semua masalah kita. Serahkan semua ketakutan kita. Serahkan semua stres kita, problema kita kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Amin ya. Ini boleh menguatkan kita semua yang melihat tayangan Morning Spirit ini, bahwa Allah menyertai kita. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari pada saat ini, yang membuktikan bahwa Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudaraku, sebab Dia adalah Allah Immanuel,
Allah yang menyertai kita. Yang kedua, orang-orang yang percaya dan pergi memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan akan disertai oleh Tuhan sampai kepada akhir zaman. Dan kebenaran yang ketiga, Allah menyertai kita, Allah memberikan kepada kita. Siapa saudaraku? Roh Kudus. Roh penolong sebagai penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Amin, haleluya. Matius 1 ayat 23 saya bacakan lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia. Siapa saudaraku? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik yang menyertai kami senantiasa. Roh Kudus menjadi penolong kami. Roh Allah yang menyertai kami sehingga kami tidak usah takut. Kami tidak usah stres. Kami tidak usah kesepian lagi. Kami tidak usah lagi Tuhan merasa diri yatim piatu. Karena Engkau menyertai kami senantiasa. Dan biarlah ini menguatkan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah problema. Oh Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan. Berkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, bagikan kepada banyak orang, saudara, keluarga Handai Tolan supaya mereka juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.